Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih ya Bapak Ibu, masih semangat. Baik, kita mulai saja ya untuk sesi yang sekarang. Walaupun saya sudah pernah masuk di kelas ini untuk kesekian kalinya, tapi tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri kembali. Mungkin masih ada yang lupa sama nama saya. Nama saya Marin Lauren, nomor HP-nya itu mungkin ada yang belum menyimpan nomor HP saya 085866233541. Ya. Baik, sebelum kita materi dimulai, ada aturan kelas yang harus kita sepakati ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya meminta untuk HP-nya di silent atau mode letak. Kemudian aturan yang kedua, supaya Bapak Ibu tidak berbincang-bincang dengan temannya, perhatiannya ke saya dulu. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu ingin ke toilet atau ke belakang, saya izinkan minta izin dulu. Nah, lanjut ya Kak Persepsi. Bisa dilihat Bapak Ibu, kira-kira ini apa ya Bapak Ibu? Baju. Ada yang aneh tidak dari baju ini? Iya, bajunya terbalik. Saya kalau misalnya dari layar tidak jelas, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Ya, ini terbalik. Kalau menurut Bapak Ibu ini baju sudah jadi belum? Sudah. Yakin sudah jadi? Sudah. Terlihatnya sudah jadi. Tapi coba perhatikan. Nah, ini kalau ini terbuka, berarti sudah jadi atau belum Bapak Ibu? Dengan terbuka seperti ini nih. Berarti kalau terbuka seperti ini, ya kelihatan ya jahitannya. Berarti ini sudah jadi atau belum? Belum, ya. Ini belum jadi. Kirain modelnya kayak gitu emang. Tidak. Oh, ya. Baik. Nanti kan coba Bapak Ibu, lengannya sudah jadi, bagian bawah sudah jadi, bagian belakang sudah jadi seperti baju, tapi ininya belum diselesaikan. Berarti dari sini kita bisa lihat, ini diselesaikan di awal atau di akhir. Lengan sudah dipasang, sudah jadi. Yang di bawah sudah dikeling, sudah jadi. Dua-duanya sudah jadi, sudah berbentuk busana. Ini juga sudah terpasang. Tapi ini masih, kalau bahasanya apa ya, masih terbuka, masih lewer gitu. Nah, kira-kira ini akan diselesaikan awal atau akhir? Iya, betul. Ini akan diselesaikan di akhir atau penyelesaian akhir. Nah, penyelesaian akhir yang di sini yang kita pakai adalah menjahit dengan tangan. Berarti Bapak Ibu, ini akan diselesaikan dengan menjahit menggunakan jarum tangan, tapi tidak dengan mesin. Jadi keahlian tangannya nanti Bapak Ibu saya latih untuk mengeling. Ya. Jadi materi yang sekarang adalah jenis-jenis kelim atau sum. Iya, atau sum. Kadang begini ya Bapak Ibu, kalau di istilah tata busana, bentar, saya singkirkan dulu. Kalau di istilah tata busana itu, kita pakainya itu bahasanya kelim, umumnya sum. Biasanya, penjahit-penjahit itu punya bahasa sendiri, beda dengan bahasa yang tata busana. Kalau orang yang penjahit itu bilangnya sum, tapi kalau di istilah tata busana bilangnya kelim. Sebenarnya sama saja, gitu ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran ini adalah
Diharapkan Bapak Ibu yang satu dapat menyebutkan jenis-jenis kelim, kemudian yang kedua menjelaskan jenis-jenis kelimnya, dan yang ketiga mampu menyelesaikan busana dengan jahitan tangan. Manfaat pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu setelah mengetahui cara-cara berbagai macam jenis-jenis kelim, nanti setelah pelatihan ini selesai, misalnya Ibu ingin usaha atau Bapak ingin buka usaha atau ingin menjahit atau apalah gitu, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik-teknik kelim disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan pengertian menyelesaikan busana dengan jahitan itu cara penyelesaian akhir dalam beda punya. Dari nomor rekening aja lah. Yang pertama, Mas Bambang matikan itu. Jenis kelim ini biasa digunakan untuk rok, blus, kebaya, dan ujung lengan. Lebar kelimnya 3-5 cm. Yang kedua, kelim sungsang. Jenis kelim ini untuk bahan pinggirnya itu tidak diobras, melipatnya ke dalam, jarak tusukannya 0,5 sampai 1 cm. Sampai sini ada yang mau bertanya? Loh, lanjut ya. Yang ketiga, kelim tusuk label. Jenis kelim yang bahan pinggirnya diobras tanpa dilipat ke dalam. Ini kalau Bapak perhatikan, ini terlihat tidak bentuk segitiga-segitiganya ini, Bapak Ibu? Kelihatan tidak? Nah, ini adalah hasil kelimannya. Sedangkan garis yang hitam ini adalah obrasannya. Jadi kalau misalnya di situ tidak jelas, bisa saya gambarkan di sini. Siapa namanya itu? Obrasannya ya, misalnya ini Bapak Ibu, ini obrasannya, anggap saja ini obrasannya. Nah, kelimnya itu harus benar-benar pas di antara sini. Nah, seperti ini nanti bikinnya. Jadi nanti Bapak Ibu nggak boleh hasilnya itu misalnya di sini, kemudian ke sini, di sini yang sini, kemudian ini ke sini. Ini nggak boleh. Jadi memang harus ada di antara garis obrasan ini. Itu paham ya Bapak Ibu? Oke. Ada yang bertanya? Lanjut? Lanjut. Yang keempat, kelim yang diropok. Jenis kelim pakaian yang biasa diaplikasikan pada kain tebal seperti bahan untuk jas. Nah, kembali perhatikan, Bapak Ibu kalau perhatikan ini yang hitam-hitam ini adalah ropok, biasanya di jas. Kebetulan Bu Nimas pakai jas, tidak tahu jasnya berkuring atau tidak. Kalau enggak, kalau berkuring biasanya di bagian lengannya itu. Jadi yang harus dikerjakan itu adalah ropoknya dulu. Ropoknya ini dikerjakan dulu menggunakan mesin. Nah, kalau kelihatan nggak Ibu titik-titik putih kecil-kecil ini, Bapak Ibu? Ya, kelihatan ya. Nah, ini adalah hasil jahitan yang disum dengan tangan. Jadi, kalau ropok itu memang khusus untuk kain tebal. Lanjut ya. Yang kelima, kelim palsu. Jenis kelim ini digunakan untuk mengatasi masalah bila panjang kainnya tidak cukup. Nah, ini kalau Bapak Ibu lagi perhatikan. Jadi misalnya kainnya press banget, sedangkan untuk dikelim ke dalamnya nggak cukup, makanya dia pakai kain lain. Nah, ini makanya ada terjadi perbedaan. Jadi kalau misalnya ini kalau misalnya dari bagian baik, ya nggak kelihatan. Tapi kalau begitu dibuka, baru ada kelihatan bedanya. Gitu. Yang keenam, kelim tindas. Jenis kelim yang dijahit dengan mesin. Jelas ya. Kalau ini, nah ini garis putihnya hanya dijahit dengan mesin, langsung dengan mesin. Jadi kelihatan. Yang ketujuh, kelim konveksi. Jenis kelim ini diaplikasikan pada pakaian konveksi seperti rok, blus, kemeja, bawah kaki celana dan kaos. Nah, kalau Bapak Ibu lagi pakai kaos, kalau bagian bawahnya biasanya ada 2 garis nih. Nah, ini adalah biasanya memang untuk konveksi yang kaos. Ini memang biasanya makanya disebut kelim konveksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lanjut.
Yang kedelapan, kelim roll. Jenis kelim yang digunakan untuk mengelim pinggiran kain yang tipis. Nah, ini Bapak Ibu, ya ini sebenarnya ini bentuknya kok sisa Bu, enggak roll. Kebetulan yang roll itu pakai tangan, tapi ini saya pilih yang pakai mesin. Ini pakai mesin zigzag. Ini memang khusus untuk bahan yang tipis. Yang kesembilan, kelim sum mesin. Jenis kelim pakaian yang bekasnya di bagian balik seperti sum tangan, tetapi dengan menggunakan mesin jahit. Nah, ini jadi kalau misalnya pakai seperti ini ada alat khususnya. Ini sepatu mesinnya seperti ini, jadi hasilnya akan seperti ini. Pengerjaannya itu seolah-olah dikerjakan oleh tangan, tetapi padahal hanya menggunakan sepatu mesin ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum? Lanjut ya. Yang terakhir, kelim bulat. Jenis kelim yang biasa diaplikasikan pada tepi gaun, selendang, atau jilbab. Ini Bapak Ibu perhatikan nih yang kecil ini. Nah ini ya sekecil ini. Ini biasanya di sial, kemudian di kain-kain yang tipis, jilbab model apa ya, langsungan gitu. Ya ini sudah saya sebutkan semua. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang kurang paham? Silakan. Yang bagian mana atau ada pertanyaan? Belum. Lanjut. Iya ini ya. Ini adalah maaf. Nah, ini adalah sepatunya. Sepatu untuk kelim bulatnya seperti ini. Beda dari beda ya, sepatu dengan sum yang mesin itu yang seperti ini, kemudian yang kelim bulatnya yang seperti ini. Gitu. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya simpulkan kembali ya materi hari ini. Ada 10 jenis kelim. Yang pertama, kelim biasa. Kelim biasa itu jaraknya sekitar 3-5 cm. Kemudian kelim sungkang. Kelim sungkang itu adalah kelim yang dikerjakan, kainnya tidak diobras, jaraknya 0,5 cm sampai 1 cm. Kemudian kelim tusuk flanel, yaitu kelim yang digunakan untuk penyelesaian akhir kain yang sudah diobras, kemudian dengan tusuk flanel. Yang keempat, kelim yang dirobok, yaitu biasanya kelim yang dikerjakan untuk kain yang berbahan tebal. Kelima, kelim palsu. Kelim palsu adalah bila kainnya itu mepet atau tidak cukup, berarti kita memakai kain yang lain. Yang keenam, kelim tindas itu memakai mesin jahit. Yang ketujuh, kelim konveksi biasanya pada kaos. Yang kedelapan, kelim roll untuk kain tipis. Yang kesembilan, kelim sum mesin itu menggunakan alat tertentu tapi hasil jahitannya seperti jahitan tangan. Dan yang terakhir, kelim bulat, yaitu untuk untuk penyelesaian seperti pada shawl, kerudung, dan selendang. Sekarang tidak ada yang bertanya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ada yang tahu tidak letak perbedaan kelim biasa dengan kelim susam? Siapa yang mau jawab? Iya, ini Mas. Iya, betul sekali. Jaraknya. Nah, jaraknya kalau kelim biasa itu 3-5 cm, sedangkan yang kelim susam jaraknya 0,5-1 cm. Pertanyaan kedua, mengapa ada perbedaan mengerjakan kelim di bagian garis leher dan bagian bawah baju pakaian? Ini perhatikan Bapak Ibu. Sebentar, saya balik ya. Agak susah.
Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Kenapa di bagian leher ini kita harus menyelesaikannya dengan jahitan tangan, tapi bagian bawah dengan jahitan mesin? Kira-kira tahu tidak alasannya apa? Sama-sama kelim. Kalau ini kelim dengan mesin, kalau ini kelimnya pengerjaannya dengan tangan. Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Biar tidak kelihatan. Biar tidak kelihatan jahitannya. Ada yang lebih bisa menambahkan? Hasilnya lebih rapi pakai tangan, berarti pakai mesin nggak rapi. Mungkin, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Lebih gampang pakai tangan, karena kalau di rumah nggak punya mesin. Boleh. Ada lagi? Tidak apa-apa. Ya, karena kalau pakai mesin ribet gitu. Oh, kalau pakai mesin ribet, kalau pakai tangan lebih gampang. Oke. Sebenarnya bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Lebih gampang pakai uang. Oh, lebih gampang pakai uang. Iya, itu semuanya Pak Febri. Udah jelas. Ya, tidak usah diperjelas. Baik. Sebenarnya begini Bapak Ibu, kenapa kok bagian atasnya pakai kelim tangan, kemudian bawahnya pakai mesin? Itu kalau di etikanya berbusana, kita kan kalau melihat orang kan otomatis ke mukanya dulu. Ya, wajahnya di bagian sini kan. Nah, kenapa pakai tangan? Memang benar ada yang masukan dari Bu Dewi, biar kelihatan rapi. Kalau pakai tangan itu kan nggak kelihatan. Jadi kalau kita melihat orang itu kan kalau berpenampilan rapi kita senang ya. Nah, apalagi kalau misalnya bajunya rapi. Tapi kenapa ini tidak pakai mesin? Karena ini bentuknya itu setengah oval gitu, tidak lurus. Takutnya kalau misalnya ini dikelip pakai mesin, bentuknya tidak simetris. Nah, ya itu betul Pak, betul ribet. Nah, betul pakai tangan. Iya. Jadi baik. Jadi nanti kalau misalnya kita ini udah mukanya udah cantik, tiba-tiba jahitannya beribet di sini, jadi kayak mengurangi gitu ya. Iya. Jadi alasannya lebih ke estetikanya berbusana, lebih ke situnya aja. Baik. Untuk selanjutnya tugas ya, saya bagikan tugasnya. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, tadi saya lupa belum. 2 menit lagi ya. Iya Pak, silakan tugasnya dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Sambil mengerjakan tugas, absen ya Bapak Ibu, maaf tadi saya lupa. Sudah? Ya. Terima kasih. Sudah pasti. Absennya juga sekalian. Iya, terima kasih. Saya koreksi nanti ya Bapak Ibu. Tugas tambahan yang pertama, setelah materi ini, saya minta Bapak Ibu untuk menyiapkan tempat kerja karena kita akan praktek menyelesaikan jahitan tangan. Yang kedua, menyiapkan baju yang akan diselesaikan. Yang ketiga, menyiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti jarum tangan, benang, gunting ceklis ya, kemudian bantalan jarum, mendedel, pita ukur. Baik. Untuk kata-kata kita pada hari ini, semoga ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dimanfaatkan. Maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk menyiapkan apa yang tadi ini ya Bapak Ibu. Ya sudah begitu saja Bapak Ibu.
Mohon dipersiapkan tadi tugas tambahannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Karena hari sudah siang ya, jadi ini perlu dibangkitkan kembali moodnya untuk belajar. Oke, para peserta sekalian, dan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang melanjutkan dari kemarin. Tetapi sebelumnya kita presentasi dulu diisi. Sambil mengisi presensi, ini saya bagikan informasi materi. Oke, sambil diisi presensinya. Nah, jadi masuk semua ya. Oke. Untuk perkenalan, saya kira sudah cukup indah kita di kelas, tapi ini saya lewati ya. Kita lanjut ke role kelas kita. Jadi di kelas kita ini satu saja peraturannya adalah harus apa ini? Fokus ya, betul sekali. Jadi apapun aktivitas kalian, saya harapkan fokus di satu titik, yaitu di depan sini, sehingga apa yang saya sampaikan nanti bisa tersampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya gambar apa ini? Pesan kalian? Ada yang bisa jawab? Tensi, oke, betul. Kira-kira fungsinya apa? Mengukur tekanan darah, ya. Yang saya maksud di sini bahwa kita tahu alatnya dan kita tahu fungsinya. Bagaimana kita akan bekerja kalau tidak tahu namanya dan tidak tahu fungsinya. Maka harus tahu alatnya dan juga tahu fungsinya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara memanipulasi entity dalam ruang 3 dimensi sesuai persyaratan kerja. Ini melanjutkan topik yang kemarin kita bahas, bahwa di dalam sistem AutoCAD itu ada, kemarin sudah mempelajari tentang toolbar ya, menu-menu yang untuk mengerjakan gambar. Nah, ini lanjutannya memanipulasi entity. Selanjutnya, bahwa tujuan pelajaran ini, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta dapat yang pertama menjelaskan cara membuat entity dalam ruang 3 dimensi. Yang kedua, menjelaskan cara memanipulasi entity. Yang ketiga, menjelaskan cara mengoperasikan menu modifikasi. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran ini, maka peserta akan mahir dalam memanipulasi entity dalam ruang 3 dimensi sesuai persyaratan kerja. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu bahwa di dalam manipulasi entity itu yang pertama ada namanya fillet. Apa itu fillet? Yaitu fungsinya untuk membuat radius dalam 3 dimensi model
ya dalam AutoCAD seperti ini tampak penampakannya ya. Nah ini toolbarnya. Selanjutnya fillet itu di dalam benda itu seperti ini ya. Jadi permukaan yang tidak lancip antara dua permukaan tidak membentuk sudut yang lancip sehingga perlu dibuat fillet. Kalau ini masih bentuknya lancip sehingga perlu dibuat fillet, ya. Atau di dalam gambar berarti fillet itu yang dihilangkan adalah bagian ini ya yang saya lingkari. Itu fillet. Ada 3 macam fillet. Yang pertama yaitu tipe edge atau tepi. Yang kedua face fillet. Yang ketiga full round fillet. Oke, ada berapa? 3. Apa saja? Face fillet. Ya. Sampai sini ada yang kurang paham? Paham? Ya. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua chamfer. Ya, yang kedua chamfer. Apa itu chamfer? Berfungsi untuk membuat sudut di tepi yang diinginkan. Jadi tadinya hanya satu sudut, ini dibuat menjadi sudut yang berlainan. Nah, ini tadinya bersudut, sekarang menjadi sudut yang berbeda, itu namanya chamfer ya. Di AutoCAD ini penampakannya seperti ini, toolbarnya terlihat ya. Ini juga. Selanjutnya ada 3 jenis juga dari chamfer. Yang pertama ada distance. Ya, pakai ukuran atau jarak. Yang kedua ada to distance. Yang ketiga ada distance and angle. Pakai jarak juga pakai sudut. Oke? Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Kalau belum, saya yang bertanya. Ada berapa macam chamfer? 3. Oke, awasnya? Distance, to distance, distance and angle. Ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah move bodies. Tahu sendiri ya, arti dari move apa? Bergerak atau berpindah ya, betul sekali. Jadi ini fungsi untuk memindahkan. Ya, ini berfungsi untuk memindahkan objek 3 dimensi dalam bentuk solid maupun surface permukaan ya ke tempat yang ditentukan. Nah, ini dalam toolbar di komputer ini terlihat seperti ini di AutoCAD. Ya. Nah, ini jadi ada diagonal ya, X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Pada menu drop down terdapat 3 metode memindahkan. Jadi ada 3 juga cara memindahkan objek ya. Yang pertama ada free drag. Jadi dengan cara ditekan drag body yang ingin dipindahkan, terus pindahkan dengan cara yang diinginkan. Ini yang pertama. Yang kedua ada move long right, memindahkan body dalam arah yang linear. Jadi linear ya. Linear. Yang ketiga rotate, itu dengan cara menyesuaikan sudut satu atau lebih body terhadap garis atau sumbu tertentu. Jadi ada 3 macam move bodies. Sampai sini
Ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke. Saya harap juga tetap paham ya. Yang keempat, ada mirror. Arti dari kata mirror apa? Ya, dicerminkan, mulai bercermin ya. Jadi suatu benda itu dicerminkan saja. Berfungsi untuk mencerminkan objek 3 dimensi ke tempat yang ditentukan. Biasanya itu ya kanan, kiri atau atas, bawah gitu. Nah ini gambarnya biasanya di AutoCAD berbentuk seperti ini. Terus ini juga ya. Selanjutnya ini cara untuk mengoperasikan mirror, yaitu pada ribbon, klik tab 3D sketch, pilih panel button, pilih mirror, pilih geometri yang akan dicerminkan, klik bidang mirror pada dialog box, kemudian pilih continue, klik apply pada dialog box. Oke, sampai sini. Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya yang bertanya lagi. 3 cara move body. Siapa yang bisa? Ya, oke. Pak, silakan. Gerak. Oke. 2 move along way. Move long way. Yang ketiga rotate. Rotate. Oke, betul sekali ya. Jadi itu ada 3 macam move body. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi setelah kita pelajari tadi 4 item tadi, kesimpulannya adalah bahwa macam-macam perintah manipulasi entity dalam AutoCAD itu ada 4, yaitu 1 fillet, 2 chamfer, 3 move, dan 4 mirror. Yang masing-masing punya jenisnya atau macam-macamnya. Fillet ada 3 macam, chamfer juga ada 3, move juga ada 3 metode, dan terakhir mirror. Oke. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Dan kalau tidak ada, saya yang bertanya. Coba ada berapa tipe dari fillet? Siapa yang tahu? Oke, Mbak Dimas. H. Base fillet. Full orang fillet ya, tapi betul sekali ya. Nah, sekali lagi ada 3 macam chamfer. Coba siapa yang bisa? Mas Febri. Pertanyaan kan ada berapa macam? 3. Sudah 3 macam ya. Pertanyaannya kan ada berapa macam? 3. Bukan sebutkan. Ya. Saya sudah memberikan clue-nya 3 macam. Nah, ya. 3. Ada distance, ya, Mbak Meli. Itu bisa dengan Angel. Iya. Oh. Distance. Oke, terima kasih. Saya kira sudah paham semuanya ya. Walaupun ada agak lupa sedikit, nggak apa. Selanjutnya kita evaluasi. Ini saya bagikan soal, silakan dikerjakan. Soalnya cukup mudah, waktunya adalah 3 menit. Waktu habis, silakan dibuka kembali. Oke, kita review sejenak. Saya lihat ini ada Mbak Merlin, ada Mbak Nimas, ada Bu Dewi, ada Mas Zul, ada Mas Ferry. Kira-kira ini jawabannya sudah betul semua ya, artinya tidak ada yang
salah. Oke, sudah bagus. Jadi saya kira sudah cukup sampai materi yang saya sampaikan. Selanjutnya ya, ini tambahan untuk tugas kalian di pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan bahas. Jadi tugasnya adalah carilah artikel mengenai menggambar 3 dimensi yang menggunakan inventor. Ya, kalau tadi kita bahas kan menggunakan AutoCAD ya. Jadi nanti dicari artikel yang kira-kira berhubungan dengan inventor. Perlu Anda ketahui bahwa inventor adalah juga satu aplikasi atau program yang bisa untuk menggambar teknikal ya seperti itu. Mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ada yang bermanfaat, mudah-mudahan masuk semua ke kalian semuanya sehingga bisa diaplikasikan di praktek-praktek yang akan datang. Jadi saya kutip kata-kata yang biasa dibawakan oleh para pesohor dunia, yaitu bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini lebih baik, berarti dia adalah orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu masih dihitung sebagai orang yang rugi. Dan kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, berarti dia orang yang sangat merugi. Gitu saja ya dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kenalkan diri. Nama saya Yakobus Rianto. Saya instruktur TIK di UPTD BLK Kabupaten Demak. Oke. Saya absen dulu. Bapak Tri Pujiarto, Aklis, Nalal Muna, Alfi Sahrina. Oke. Ketua kelasnya siapa ini? Pak Tri ya. Oke. Sebelum mulai, saya akan menyampaikan kontrak belajar kita pada kali ini. Yang pertama, bahwa pembelajaran kita pada kali ini waktunya adalah 20 menit. Jadi nanti boleh diingatkan jika saya lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Terus kemudian yang kedua adalah pada saat pembelajaran tidak boleh menggunakan handphone. Jadi handphone silahkan dalam kondisi silent atau getar. Sepakat ya? Oke. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Microsoft Word sama Google Docs. Ada yang tahu fungsi dari aplikasi ini? Bu Nalal Muna? Oke. Bu Alfi? Mengetik dokumen. Ada pendapat lain? Oh, membuat surat-surat. Oke. Nah, materi kita pada hari ini yaitu membuat dokumen menggunakan Microsoft Word. Ini adalah elemen kompetensi yang pertama dari unit kompetensi J63 OPR 00004.2 menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa kompeten dalam membuka aplikasi Microsoft Word sesuai panduan. Terus yang kedua adalah menyimpan dokumen Microsoft Word ke direktori sesuai kebutuhan pengguna. Gitu. Membuka Microsoft Word. Nah, di sini
ada dua cara untuk membuka Microsoft Word seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi ini ada flashback, ada dua cara. Yang pertama menggunakan shortcut, yang kedua lewat search di taskbar. Saya akan langsung mendemonstrasikan saja. Oke. Nah, seperti tadi saya sampaikan, cara pertama yaitu jika di dalam desktop, di sini di desktop itu sudah tersedia ikonnya, maka kita bisa langsung di double klik atau di klik kanan kemudian open. Nah, akan terbuka aplikasi Microsoft Word. Kemudian cara yang kedua yaitu jika di dalam desktop itu tidak ada ikonnya, maka kita bisa menggunakan ikon search yang ada di taskbar, kemudian kita klik Word. Nah, di sini akan muncul aplikasi Microsoft Word-nya ya. Nah, setelah muncul aplikasi Microsoft Word-nya, kita klik untuk membuka. Oke. Silahkan dicoba. Dua cara tadi, ada cara yang pertama dan cara yang kedua. Ya, oke, bagus. Oke, bisa. Oke. Bu Nalal, ada masalah? Bu Alfi? Oke. Oke. Dari langkah membuka dokumen ini, ada pertanyaan? Cukup? Jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, coba saya yang bertanya. Kalau misalnya di desktop itu tidak ada icon Microsoft Word, maka kita akan membuka aplikasi itu dengan cara apa? Pak Tri? Oke, lewat search yang ada di taskbar. Oke, terima kasih. Jawaban yang bagus. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah menyimpan dokumen. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu, nanti saya kasih waktu untuk simulasi. Nah, saya akan demonstrasikan dulu. Yang pertama kita bisa klik blank dokumen tadi, terus kemudian kita bisa ketik, misalnya di sini kita ketik apa? Nah, kita sudah punya dokumen. Jadi dokumen yang kita ketik ini bisa berupa surat, bisa berupa undangan, bisa berupa biodata, bisa berupa daftar riwayat hidup, semua yang berhubungan dengan dokumen. Nah, untuk menyimpan, langkah yang pertama yaitu klik file, kemudian pilih save as. Nah, setelah save as, klik browse untuk menelusuri. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua nama file, yang ketiga adalah tipe file. Nah, di sini saya akan tuliskan struktur dari penamaan file. Oke. Jadi secara umum nama file itu terdiri dari nama file dan ekstensi, gitu ya. Nah, untuk Microsoft Word sendiri itu ekstensinya adalah doc atau docx. Doc untuk 2003 ke bawah, sedangkan mulai 2007 ke atas ekstensinya adalah docx. Nah,
Yang pertama berarti kita masukkan nama filenya di sini, kita masukkan nama file, terus kemudian yang kedua kita pilih tipe file di sini. Terus yang ketiga kita arahkan lokasi penyimpanannya. Misalnya ini di desktop, kita simpan di desktop. Setelah sesuai, kita klik save. Oke. Nah, dokumen ini sudah tersimpan sebagai tandanya yaitu di title bar yang sebelumnya tertulis dokumen 1, maka di sini akan tertulis menjadi bintang kecil sesuai nama file yang tadi sudah kita masukkan. Jelas? Oke, sekarang silahkan kalian ketik 3 kata atau 4 kata dengan Microsoft Word, terus kemudian kalian simpan. Ya. Oke. Ada kesulitan, Pak Kris? Oke. Ya. Oke. Lupa kok. Oke. Saya lihat semua sudah bisa mengikuti apa yang saya sampaikan tadi. Sampai di sini untuk penyimpanan ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Mbak Alfi. Oh, oke. Bu Alfi bertanya, pada saat kita klik file, di sini ada save dan save as. Perbedaannya apa? Jadi untuk Microsoft Word, waktu kita menyimpan pertama kali, fitur yang digunakan adalah save as. Jadi walaupun nanti kita pilih klik save, maka kita akan dikasih kotak dialog save as. Itu untuk penyimpanan pertama kali. Kalau save itu digunakan untuk penyimpanan selanjutnya. Fungsinya untuk mengupdate dokumen. Jadi tinggal disimpan-simpan kayak gitu untuk mengupdate isi dokumen. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau tadi itu sudah kita simpan di lokasi penyimpanan ya. Jadi tadi filenya tersimpan di sini sesuai lokasi yang kita tentukan. Kalau sebelumnya kita tidak menentukan lokasi, maka dokumen ini akan otomatis tersimpan di My Dokumen. Seperti itu. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke aplikasi. Saya akan membagikan job sheet. Silakan dikerjakan, waktunya 3 menit.
Oke, sudah cukup. Saya lihat semua sudah bisa mengerjakan dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, mohon maaf ini terlewat ya tadi. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu kita bisa menggunakan membuka Microsoft Word. Tadi dibuka dengan dua cara, yaitu bisa menggunakan icon di desktop, bisa juga menggunakan search di taskbar, kemudian gitu ya. Terus kemudian untuk menyimpan dokumen itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah nama file, yang kedua adalah ekstensi file, yang ketiga adalah lokasi. Karena lokasi itu sangat penting. Jadi jangan sampai nanti kita itu menyimpan suatu dokumen di kemudian hari kita tidak bisa menemukan kembali dokumen yang sudah kita simpan. Begitu ya. Oke. Selanjutnya saya akan berikan evaluasi. Soalnya pilihan ganda, di sini ada 5 soal, masing-masing soal bobotnya 20. Silahkan tuliskan nama di lembar jawaban. Waktunya 3 menit. Oke, cukup. Silakan dikumpulkan. Oke, saudara Asli, bagus. Nalal Muna, sudah bagus, semuanya benar. Alfi Sahrina, semuanya benar juga. Tri Pujiarto, oke, bagus juga. Oke. 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 Kalau dokumen itu kalau disimpan secara kosong itu tidak mungkin. Jadi dokumen tidak mungkin disimpan tanpa nama file. Secara otomatis Word itu akan membuat nama file berdasarkan kata atau kalimat yang paling atas sesuai yang diketik. Bisa diterima? Oke, terima kasih atas pertanyaan tambahannya dari Pak Tri. Saya lihat dari hasil aplikasi dan evaluasi semuanya sudah bagus. Artinya apa yang saya sampaikan sudah bisa diterima. Kemudian
selanjutnya untuk lebih memperdalam tingkat pemahaman, saya berikan tugas tambahan untuk membuat sebuah surat undangan. Terus kemudian menit nanti lagi. silahkan diketik, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan terkait tugas tambahannya? Bebas, boleh undangan PKK, boleh undangan rapat, boleh undangan 17-an, bebas ya. Nanti dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Oke. Jika sudah, silahkan mejanya dibereskan. Sudah beres semua? Sudah ya? Oke. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa digunakan nanti di saat kalian di dalam pekerjaan. Saya akhiri, selamat siang.